perseteruan ataupun polemik antara Gus Badri atau Kiai Badri di Jepara dengan VS insan seni orkes yang ada di Jepara semakin kesini semakin panas. Bahkan sering sekali Gus Badri ini mengupload ataupun mengunggah tentang beliau ini keberatan dengan adanya orkes karena orkes itu biangnya maksiat, orkes biangnya tawuran, orkes sepaket dengan banyu gendeng dan tawuran. Dan saya di sini saya juga sebagai insan seniman orkes, saya ikut menanggapi dan saya juga keberatan dengan statement yang dikatakan oleh Kiai atau Gus Badri ini. Saya nggak tahu entah siapa ini, entah Gus atau Kiai. Jadi begini Gus, kalau sampean menyinggung tentang orkes itu sepaket dengan banyu gendeng, dan banyu gendeng yang ada maksud itu mungkin bir, congyang, arak, vodka atau dan lain-lain, dan sampean mengatakan bahwa banyu gendeng itu menimbulkan tawuran, menimbulkan orang saling berkelahi, bahkan saling membunuh, itu gini Gus, yang jadi pertanyaan saya, kalau memang banyu gendeng itu ataupun khomer yang ada maksud itu menimbulkan sesuatu yang membuat tawuran ataupun membuat kekacauan, saya tanya sama jenengan, di Suriah, di Mesir, di Afghanistan, di Turki, di negara-negara Timur Tengah sana, itu mereka saling membantai, mereka saling membun-bun, mereka saling menembaki, perang saudara. Apakah itu juga karena khomer? Apakah itu karena banyu gendeng? Bahkan berapa ratus ribu juta kurban itu pun mereka sesama Islam Gus itu Gus. Apakah itu karena banyu gendeng yang menyebabkan mereka bukan tawuran lagi, itu mereka perang saudara, itu malah pakai senjata yang asli? Itu pertanyaan saya. Terus yang kedua, apakah hanya orkes saja yang sepaket dengan banyu gendeng? Orang itu kalau memang hobinya minum Gus, memang hobinya minum, memang hobinya mabuk, tanpa ada orkes pun mereka juga akan minum, mereka juga akan mabuk, karena itu memang suatu kebebasan. Coba sampean keliling-keliling ke desa-desa, kemana tempat kalau malam itu ada orang kumpul-kumpul, anak muda kumpul-kumpul, pasti itu juga mungkin ada mirasnya. Kenapa Anda selalu mengkaitkan orkes dengan banyu gendeng? Itu pertanyaan saya, kalau sampai bisa jawab. Terus gini Gus, Anda mengatakan bahwa orkes itu sepaket dengan tawuran ataupun minuman keras. Sampai coba lihat orkes, tonton orkes dari awal. Anda coba menonton orkes dari awal. Anda dengarkan kata-kata MC-nya. Baik, pada kesempatan kali ini kami hadir untuk memberikan hiburan. Kami hadir memenuhi undangan dari Bapak Sohibul Hajat untuk memberikan hiburan yang terbaik buat tamu undangan yang hadir di sini. Dan di sini Sohibul Hajat menghimbau untuk tolong jangan minum minuman keras, tolong untuk menjaga suasana tetap kondusif. Orkes saat tampil itu mereka selalu berpesan kepada penontonnya, kepada orang yang datang untuk saling menjaga kondisivitas acara itu. Jadi kalau seumpama itu ada sedikit-sedikit gesekan, ya memang saya katakan wajar. Banyak orkes yang aman, organ tunggal yang aman, orkes yang aman banyak Gus. Anda jangan melihat orkes yang tawuran saja. Ya, itu kalau Anda mengatakan bahwa orkes ataupun pementasan suatu seni itu menimbulkan tawuran, karena memang saking banyaknya yang datang dan di situ ada bermacam-macam sifat mereka, bermacam-macam sing jenenge wong akeh. Kuwi ya mesti dewe-dewe sifat Gus. Ada yang datang memang untuk melihat pertunjukan, ada yang datang joget-joget tipis-tipis di belakang, ada yang datang memang joget bareng dengan teman-temannya, ada yang datang nyawer, ada yang datang minuman keras. Apa kita bisa melarang? Kita memang menghimbau saat kita pentas, apakah ada tulisannya dilarang untuk minuman keras, dilarang untuk membuat keributan.
Jadi pakai otak, kalau ngomong itu pakai otak Gus. Jangan sampean terus mbok gebuk rampak, orkes datang itu memang orkes pentas itu memang untuk sebagai wadah minuman keras, sebagai wadah mabuk-mabukan, sebagai wadah tawuran, bukan. Pihak dari orkes pun itu memang mengharapkan acara tersebut aman, damai, lancar. Jadi sampean tuh membuat kebenaran tersendiri Gus. Mungkin sampean tidak ada jiwa seni dalam diri sampean, mungkin sampean tidak suka seni, tidak suka ini itu, terus Anda melarang orkes, ya. Nah, sekarang saya balik omongan Anda. Ini hanya sebagai wacana Gus ya. Kalau sampean orkes membuat biangnya tawuran, orkes biangnya maksiat, Anda melarang orkes. Terus kalau saya balik pondok pesantren itu ada orang yang dicabuli di pondok, ada orang yang dilecehkan di pondok, terus saya omong tutup pondok pesantren, larang pondok pesantren, coba perasaan sampean seperti apa? Ya. Terus gini, ada orang misalnya masalah tawuran, masalah senjata tajam, ada orang yang dibacok dengan arit misalnya, dengan bendo misalnya, lalu Anda seluruh menutup, tidak usah membuat bendo, tidak usah membuat arit, tutup saja pabrik aritnya. Anda jangan terus langsung mendikte seperti itu. Jangan dikira insan-insan seni seperti kita ini tidak bisa membuat statement. Soalnya saya berbicara seperti ini karena Anda lama-lama kebablasan Gus, kebacut sampean niku suwe-suwe. Omongan sampean kebacut. Kiai-kiai dimanapun, bahkan di Jawa Timur tidak pernah nyinggung yang namanya orkes dangdut, orkes seni itu nggak berani menyinggung karena memang sudah beda konteksnya. Silahkan Anda dakwah, silahkan Anda ceramah, tapi jangan menyinggung yang namanya seni ataupun orkes itu. Anda menyinggung orkes, otomatis Anda menyinggung insan seni yang ada di situ. Kita main, kita membuat pementasan, itu ada latihan, ada di situ ada skill. Orang gerangger Gus. Terus sampean gebuk-gebuk rampak. Cuma mari tawuran ngene iki orkes, mari ngene iki orkes. Terus banyu gendeng, Anda mengatakan, wah kabeh sebabnya banyu gendeng, komer tutup pabriknya, ada yang ngomong gitu, dilarang. Sampean coba beli congyang, sampean beli congyang, coba sampean beli terus baca itu aturan minumnya itu biasa, 1 sloki sehari, bahkan 2 sloki sehari, 1 tutup botol loh Gus. Kalau ada anak-anak muda yang beli terus diminum untuk berdua 1 botol sehari, kan yo bukan salah pabriknya, kan yo nggak dilarang. Bahkan rokok saja seperti ini ada aturan Gus nih Gus, rokok membunuhmu ini. Nyatanya sampean juga ngerokok. Mungkin kalau ngerokok Gus ya, maaf kalau sampean nggak ngerokok. Jadi cuma gebuk rampak kayak ngono Gus. Kok alkoholnya, minumannya, araknya, birnya, congyangnya itu nggak salah. Nah loh. Karena memang itu ada aturan pakainya. Tutup pabrik ciu, tutup pabrik banyu gendeng. Lah gawe ciu, bikin itu bukan banyu gendeng, itu ciu itu untuk bumbu masak di Cina sana namanya angciu, itu diekspor Gus. Dibuat olahan lagi, dibuat untuk bumbu masak, dibuat untuk membersihkan alat-alat operasi, alat-alat kesehatan, terus memakai cairan yang berkadar alkohol tinggi. Kalau ada orang yang membeli ciu terus diminum, nah terus piye siapa yang ngelarang? Siapa yang berani melarang? Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Kalau sampean berani coba datang ke orkes itu, ada orang minum sampean larang, ya kelakon ditapu ya wong sak lapangan sampean. Terus kalau ada orang yang minum baygon bunuh diri, terus sampean melarang, baygon menyebabkan orang meninggal dunia, terus sampean tutup pabriknya. Abang baygon kan buat obat nyamuk, bukan buat diminum. Terus sampean gebuk rampak seperti itu.
silahkan. Kalau memang mau berdebat, berdiskusi secara masuk akal, secara rasional, siap. Karena memang yang pertama yang membuat ulah itu sampean menyinggung insan seni orkes seperti kita ini. Terus sampean mengunggah lagi yang namanya orang orkesan, orang mangan, orang orkesan randi duit. Terus kalau saya balik, sampean orang mulang ngaji, orang mangan, sampean orang bikin pondok, orang mangan. Terus bagaimana perasaan sampean? Bukan saya terus membela sesuatu yang tidak benar, itu bukan, Gus. Itu memang orang banyak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau misalkan ada yang mediasi, kita debat, diskusi secara rasional ya, secara rasional. Siap. Biar podo padangi, podo gamblangi, orang no singgung-singgungan, orang no nyanyian. Karena memang siapa yang memulai itu memang harus bertanggung jawab. Anda selalu menyalahkan yang namanya orkes, otomatis Anda menyalahkan insan seni. Oke, terima kasih. Matur nuwun, Gus.